Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andriani dengan NIM A1M220019 akan menjelaskan tentang perkembangan atau perencanaan bahasa di Norwegia. Perencanaan bahasa Norwegia dimulai sejak negara ini memperoleh kemerdekaan setelah lebih dari 4 abad didominasi oleh bangsa Denmark. Jadi, selama 4 abad lebih, bahasa yang mendominasi adalah bahasa Denmark, bahkan setelah kemerdekaan. Terdapat perbedaan penggunaan bahasa di setiap kelas masyarakat. Sebagian besar orang-orang terpelajar berbicara dengan bahasa Denmark. Pada kelas pengrajinan pekerja, orang-orang menggunakan variasi yang berkaitan erat dengan dialek pedesaan. Tetapi masih ada pengaruh Denmark di dalamnya. Terakhir, di kalangan para petani tidak menunjukkan pengaruh Denmark sedikitpun. Lalu, pada tahun 1850-an, seorang revolusioner dan satu reformis beropini atas pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa nasional Norwegia. Pendapat mereka saling bertentangan. Pendapat pertama dari seorang dialekkologis, Ivar Aasen, mempromosikan penciptaan bahasa Norwegia yang umum sebagai gabungan dari dialek lokal pedesaan. Sedangkan guru sekolah Knut Knudsen mengajukan revisi terhadap bahasa Denmark Norwegia ke arah pidato bergengsi. Varietas yang digunakan oleh kelas perkotaan terpelajar dan keduanya sempat menerbitkan kamus masing-masing. Aasen menamai proyeknya Landsmål atau bahasa negara, sedangkan Knut menyebut proyeknya sebagai Dano Norwegia dan Riksmål atau bahasa negara bagian. Dan pada tahun 1885, pemerintah Norwegia menetapkan keduanya sebagai bahasa resmi, yaitu Landsmål atau bahasa Norwegia baru dan Riksmål sebagai bahasa buku. Lalu, di tahun-tahun berikutnya, penggabungan dua bahasa terjadi setelah melalui proses yang cukup panjang, dan lahirlah bahasa rakyat yang menjadi bahasa pemersatu di Norwegia. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, penggunaan bahasa Norwegia baru mulai ditinggalkan dan hanya digunakan oleh minoritas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Mansur dengan NIM A1M220021. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai two case studies in South Africa about social linguistics. Di Afrika Selatan ada 11 bahasa resmi termasuk Inggris, Afrika, dan Zulu. Namun bahasa Inggris adalah bahasa bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Dulu sering dipandang sebagai bahasa prestisi dan kekuasaan. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dan diskriminasi linguistik terhadap mereka yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris, terutama mereka yang berasal dari masyarakat miskin dan terpinggir. Sosial linguistik di Afrika Selatan juga dipengaruhi oleh sejarah negara apartheid yang melembagakan segregasi dan diskriminasi rasial. Selama apartheid, orang kulit hitam Afrika Selatan tidak diberikan akses ke pendidikan dalam bahasa Inggris, dan ini berdampak lama pada peluang dan sosial ekonomi mereka. Saat ini, diskriminasi linguistik terus menjadi masalah di Afrika Selatan, dengan penutur bahasa Inggris seringkali memiliki prospek pekerjaan dan akses pendidikan yang lebih baik. Di Afrika Selatan ada sejarah panjang keanekaragaman linguistik dengan banyak bahasa berbeda yang digunakan di negara tersebut. Namun, penggunaan bahasa sering digunakan sebagai alat penindasan dan diskriminasi. Misalnya, selama apartheid, penggunaan bahasa Afrika ditekan dan orang kulit hitam Afrika Selatan dipaksa berbicara bahasa Inggris atau Afrikaans. Ini memiliki dampak yang bertahan lama pada landscape linguistik negara dan kontribusi pada ketidaksetaraan linguistik. Saat ini, diskriminasi dan ketidaksetaraan linguistik terus menjadi masalah di Afrika Selatan. Banyak orang kulit hitam Afrika Selatan berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ketiga dan mungkin menghadapi diskriminasi karena tidak lancar berbicara. Hal ini dapat menyebabkan hambatan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja dan kontribusi pada ketimbangan sosial ekonomi. Ini hanya beberapa contoh bagaimana bahasa dan sosial linguistik dapat membantu masyarakat dan pengalaman individu di Afrika Selatan. Bahasa bisa menjadi sumber kebanggaan dan identitas budaya, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik dan ketidaksetaraan.
Sosiolinguistik membantu kita memahami faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan bagaimana bahasa dapat membentuk pengalaman dan identitas kita. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bagaimana bahasa dan sosiolinguistik dapat membentuk masyarakat dan pengalaman individu di Afrika Selatan. Hal ini juga menyoroti peran kompleks dan seringkali kontroversial yang dimainkan bahasa dalam membentuk identitas budaya dan hubungan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dua kasus studi Afrika Selatan dalam sosiolinguistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, my name is Suharmin Meilani dengan NIM A1M220.025. Saya akan menjelaskan tentang planning bahasa Indonesia, yaitu korpus, status, dan prestige. Dalam hal perencanaan korpus, mulai tahun 1940-an, pemerintah Indonesia mengadakan serangkaian komisi bahasa Indonesia untuk menangani perencanaan dan kebijaksanaan bahasa. Sejak tahun 1975, Pusat Pengembangan Bahasa Nasional terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tanggung jawab untuk melakukan penelitian bahasa dasar dan penelitian tentang pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah untuk mengembangkan kamus dan teknologi dan untuk memantau proses perencanaan menurut Kaplan dan Baldauf 2003 halaman 90. Untuk bahasa Indonesia, pembakuan dan inovasi leksikal dan gramatikal dikatakan bertujuan untuk transparansi penerjemahan baik internal maupun eksternal bangsa, sehingga secara internal tidak ada kemungkinan kesalahan penerjemahan atau kesalahpahaman antara warga negara, dan secara eksternal tidak ada resiko kehilangan makna melalui terjemahan. Karena menurut Kane, jika negara-negara kekuatan global eksternal gagal menerjemahkan kata-kata dengan benar, mereka mungkin gagal mengenalinya. 2003 halaman 523. Antara Komisi Pusat dan Pusat Nasional Leksikon, Ortografi, dan Tata Bahasa Indonesia telah diatur dengan kata-kata baru yang umumnya diperkenalkan untuk mengikuti perkembangan menuju kekuatan global eksternal. Pada tahun 1980-an, sekitar 500.000 kata baru diklaim telah ditambahkan ke dalam leksikon bahasa Indonesia. Menurut Alice Jahbana 1971, dikutip dalam Kaplan dan Baldauf 2003. Meskipun menurut Darwowijo 1998, seorang penulis yang terlibat dalam penulisan terbaru dari Tata Bahasa Resmi Bahasa Indonesia mengklaim bahwa pada tahun 1991, Kamus Resmi Bahasa Indonesia hanya memiliki 720.000 kata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para perencana korpus Indonesia lebih memilih terjemahan langsung daripada meminjam kata-kata dari bahasa lain, sehingga pemerintah memberlakukan penolakan kata serapan dalam bahasa Indonesia atau kata-kata dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan secara kontradiktif telah dirangkai secara massal dari bahasa-bahasa barat menurut Kaplan dan Baldauf 2003. Kemudian menurut Darwowijojo 1998, Herianto 1995 mencatat ekspresi ketidaksetujuan pemerintahan terhadap penggunaan kata serapan dalam konteks provinsi, dan di DKI Jakarta ia mencatat kebijakan pemerintahan yang mendukung pencipta papan nama umum kata-kata asing untuk denda moneter. Kemudian dalam hal perencanaan status bahasa sebagaimana telah disebutkan dalam Bahasa Resmi Nasional Indonesia sehingga ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak awal negara, bahasa ini menjadi bahasa media dan surat kabar yang dikuasai negara pers, kedua forum informasi, dan ini baru saja diprivatisasi. Tetapi menurut Herianto dan Hadis tahun 2005 tidak mengklaim penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia di media cetak dan layar nasional. Bahasa Indonesia juga wajib dalam pendidikan dan tingkat dasar sampai perguruan tinggi, meskipun Undang-Undang Pendidikan Nomor 30 Tahun 1989 menyatakan bahwa daerah dapat digunakan dalam perencanaan status korpus dan prestis menurut Lidicott 2007. Dalam hal perencanaan korpus,
Dalam hal perencanaan korpus, mulai tahun 1940-an, pemerintah Indonesia mengadakan serangkaian Komisi Bahasa Indonesia untuk mengenangani perencanaan dan kebijakan bahasa. Sejak tahun 1975, Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tanggung jawab untuk melakukan penelitian bahasa dasar dan penelitian tentang pengerjaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah untuk mengembangkan kamus dan terminologi dan untuk memantau proses perencanaan menurut Kaplan dan Baldauf 2003 halaman 90. Untuk bahasa Indonesia sendiri, pembakuan dan inovasi leksikal dan gramatikal dikatakan bertujuan untuk transparansi penerjemahan baik internal maupun eksternal bangsa, sehingga secara internal tidak ada kemungkinan kesalahan penerjemahan. Ya, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wacili. Saya akan menjelaskan materi tentang language rights and problems. Jadi, negara Indonesia modern telah menafsirkan bahasa dan budaya dengan cara yang sangat kontradiktif. Pertama, ketidakterpisahan bahasa dan budaya dalam pengertian Herderian, satu bahasa satu bangsa menimbulkan ancaman separatisme dan ketidakseragaman karena keburaman terjemahan. Dengan demikian, bangsa bersatu di bawah satu bahasa untuk mencegah separatisme. Kedua, ketidakterpisahan yang sama ini menyatukan orang-orang di bawah budaya Indonesia yang sama dan tunggal, dengan sengaja memisahkan mereka dari seluruh dunia. Dan yang paling kontradiktif, satu bangsa satu bahasa yang tidak terpisahkan dari bahasa dan budaya itu ternyata sama sekali terpisah dengan seluruh premis penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, didasarkan pada gagasan bahwa bahasa itu bukan bahasa siapa-siapa. Dengan demikian, dalam arti tidak melekat pada identitas orang Indonesia secara asal-usul, namun sekaligus diciptakan sebagai identitas setiap orang Indonesia. Pada akhirnya, ia menjadi lambang alat yang dimanipulasi menuju konstruksi dan manifestasi identitas yang dianggap tepat bagi penguasa negara dan orang-orang yang mendukungnya. Sekian penjelasan dari saya. Thank you, sir. My topic is problem to performativity. Performativity is the power of language to effect change in the world. Performativitas ini adalah kekuatan bahasa untuk mempengaruhi perubahan dunia. A language does not simply describe the world, but many instead or also function as a form of social action. Bahasa tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi mungkin atau juga berfungsi sebagai bentuk tindakan sosial. The concept of performativity language was first described by the philosopher John L. Konsep bahasa performatif pertama kali dijelaskan oleh filosofi yang bernama John L. The type of verse used to make performative ucharans are called by performative verb. Jenis verba yang digunakan untuk membuat ujaran performatif disebut juga verba performatif atau performatif. Contohnya adalah janji, nama, bertaruh, setuju, bersumpah, menyatakan, memesan, memprediksi, memperingatkan, bersikeras, menyatakan atau menolak. Isi proporsi ucapan sebagai pelengkap verba perform. Misalnya, jika seorang laki-laki, maka ini biasanya dianggap berarti bahwa saya adalah laki-laki atau di dalam terlebih dahulu dalam, karena itu hanya kemudian bertindak seperti laki-laki atau di luar. Ekspresi dari kejantanan atau batin diri kita sendiri, dengan kata lain, bertingkah seperti laki-laki dianggap mengekspresikan identitas gender maskulin yang sudah ada sebelumnya. Dan performativity itu salah satu contohnya itu adalah gender yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu contohnya itu yang laki-laki dianggap jika bertingkah seperti laki-laki dianggap mengekspresikan identitas gender maskulin yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih, Sir.